hidup kami sampai hari ini, semuanya karena kemurahan berikan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Terima kasih kami bersyukur karya-Mu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami, menyatakan diri-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap bagi kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Jalanmu tak terselami oleh setiap bagi kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, Tiada terduga kasih-Mu Tuhan. tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu
kami kepadamu Tuhan. Bawa hidupku padamu, bersujud pada Engkau, serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu, teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Segala pertolongan-Mu, katakan ku bawa hidupku padamu, bersujud pada Engkau, serahkan hidupku padamu. Teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku, berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari berkat-Mu, berkat-Mu tercurah bagiku. Amin ya Tuhan. Berkat-Mu yang memelihara hidup kami, pemeliharaan-Mu nyata sempurna dalam daging kami. Kau menghias hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup. Mari anak-anak sadar dengan percaya diri dari awal. Sujud pada Serahkan hidupku padamu. Amin ya Tuhan. Kau yang mengajari anak-anak kami untuk senantiasa berharap kepada-Mu. Siap langkah hidupnya, sejak dari kecil mereka hanya berpengharapan di dalam Engkau. Sekali lagi, Bawa hidupku padamu, bersujud padamu. Serahkan hidupku padamu. kami ada sampai hari ini bukan karena keluarga kami Tuhan, tapi semuanya karena berkat-Mu, semuanya karena Engkau Allah sumber berkat itu bagi kami. Haleluya. Seperti anggur yang
kebaikan-Mu. Sejak dari kecil, sejak dari masa remaja kami, sampai saat ini, bahkan dalam hidup anak-anak kami boleh merasakan Engkau Allah yang sangat nyata bagi kami. Berkat-Mu tercurah bagimu. Kami tidak akan pernah melupakan segala sesuatu yang bekerja atas hidup kami, yang membentuk hidup kami untuk senantiasa berpengharapan kepada-Mu, Tuhan. Sekali lagi katakan berkat-Mu. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari Terima kasih. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Kami bersyukur kami boleh mengalami-Mu. Kami bersyukur kami boleh bertemu dengan-Mu. Dan Allah kami yang sedang datang. Kami bersyukur kami boleh mengenal-Mu, bertemu dengan-Mu. Terima kasih. Kau Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sedang datang atas hidup kami, atas keluarga kami. Kami bersyukur kami mendapatkan anugerah yang besar. Kami bersyukur atas pilihan-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ketika kami mengingat segala kebaikan-Mu, apapun yang terjadi dalam hidup kami, setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, kami boleh merasakan Engkau Allah yang sangat nyata. Bahkan di hari-hari belakangan ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Allah yang sedang datang, menyatakan diri-Mu lewat firman-Mu. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sedang menampakkan diri-Mu. Kami bersyukur kami boleh mendapat anugerah. Kami bersyukur kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami bersyukur semuanya karena, karena kemurahan-Mu bagi kami, Tuhan.
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat perjalanan hidup kami. Terima kasih buat pengalaman demi pengalaman yang boleh kami alami, kami lalui bersama dengan Engkau. Lewat pengalaman hidup kami boleh belajar banyak hal. Bagaimana kami boleh hidup di hadapan-Mu. Kami bersyukur Kau baik, Kau sangat baik. Bahkan kedatangan-Mu yang kedua di antara kami, anak-anak kami boleh mengalami Engkau, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih atas karya-Mu yang nyata bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu sangat nyata atas hidup kami. Kami bersyukur, Kau baik. Terima kasih kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang bersuka. Sebab kami boleh hidup bersama dengan Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang berhak sepenuhnya atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Kami boleh melewati hidup kami setiap hari bersama dengan Engkau. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Haleluya. Mas Gus. Bagaimana langsung sekarang? Turun di
bayangkan, tak pernah kupikirkan. Engkaulah yang sedang datang di antara kami, menyatakan dirimu Tuhan. Haleluya. Tak pernah kubayangkan, tak pernah kupikirkan, Engkau datang dengan caramu selamatkan semua ciptaanmu. Tak pernah kubayangkan, tak pernah kupikirkan, Kau datang dengan mendadak membuat ini hari umatmu. Berubah dan berlaku, biar kami masuk hidup bersamamu setiap hari. Tuhan, ku bahagia Engkau memilihku untuk masuk kerajaan. Katakan buka diri dari awal. Tak pernah kubayangkan, tak pernah kupikirkan, Engkau datang dengan caramu selamatkan semua ciptaanmu. Tak pernah kubayangkan, tak pernah kupikirkan, Engkau datang dengan mendadak menjadi hari umatmu. Berubah dan membangun, biar kami masuk kerajaanmu. Hidup bersamamu setiap hari. Tuhan, ku bahagia Engkau memilihku untuk masuk kerajaan Allah. Engkau memilihku untuk masuk kerajaan Allah. Sekali lagi katakan, Engkau memilihku untuk masuk kerajaan Allah. Haleluya. Terima kasih atas pilihan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padaku, tiada yang sukar
sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baiklah. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Bukakan jalan di lautan, mata air di padamu. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau ambil alih, kau ambil alih ya Tuhan. Yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan. Yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih, kau ambil alih ya Tuhan. Yang ku punya hanya Ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Sekali lagi katakan, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku.
Kami bersyukur malam hari ini. Kami boleh menyerahkan terus hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau kembali malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur buat segala anugerah-Mu. Silakan Tuhan, Engkau kembali boleh menyatakan diri-Mu lewat firman-Mu. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Ada yang baru muncul. Sekali lagi. Oke, baik, puji Tuhan. Haleluya. Mana Marvel ini nggak nampak nih? Shalom Marvel, mana dirimu? Udah tidur, Pak. Oh, capek rupanya di hari ini. Iya. Baik, puji Tuhan. Salam semua ya. Yang di radio, ada di radio kah? Ada. Baik. Oke, mari kita. Hari ini kita tidak ada buka firman Tuhan ya. Sekarang kita buka firman Tuhan. Oke. Ya. Ada juga tertulis bahwa Tuhan ingin semua orang. Nah, gitu ya. Kalau semua orang itu saudara, enak dengernya saudara. Tuhan ingin semua orang. Kalau Tuhan menginginkan semua orang itu ya, berarti kita itu sangat bersyukur saudara. Kalau di antara banyak orang itu saudara, kita itu boleh lebih duluan gitu. Ya, boleh lebih duluan untuk boleh mengerti segala firman Tuhan ini saudara. Boleh dilepaskan dari dunia ini, boleh dilepaskan dari segala ambisi ingin mencapai sesuatu gitu ya. Tidak ada yang lebih indah dari hidup seperti ini saudara. Ya, orang mungkin masih ingin berjuang gitu, berjuang dalam banyak hal gitu, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha gitu ya, sampai kadang nggak kenal pagi, nggak kenal malam gitu ya. Ingin mencapai lebih banyak gitu, tapi anehnya saudara, sesudah dia mencapainya nggak pernah tercapai kebahagiaan itu. Oh ternyata cuma segini toh, gitu, cuman kayak gini toh. Punya barang ini cuman kayak gini tuh rasanya. Menjabat posisi ini cuman kayak gini tuh rasanya gitu. Menjabat posisi yang lebih tinggi gitu, wah dihormati orang gitu. Tapi kadang tanggung jawabnya bikin stres saudara. Menghadapi banyak orang, menghadapi pemimpin, menghadapi orang lain, ada. Saudara, tidak ada yang lebih bahagia saudara dari bagaimana kita boleh mengucap syukur dengan kehidupan ini saudara.
Kayak saudara, firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu ya, jangan kamu khawatir gitu, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menambahkan saja sejengkal dari usianya gitu, dari hidupnya gitu, sejengkal saja nggak bisa gitu. Nggak ada orang yang bisa menambahkan hidupnya dengan kekhawatirannya gitu. Sudah gitu, jangan gelisah hatimu, kata Tuhan gitu. Tenangkan saja gitu ya. Tapi kan dulu kalau kita mendengarkan itu mungkin sama seperti dulu kita mendengarkan firman itu. Orang-orang sekarang mungkin tidak begitu diberkati dengan firman itu. Tapi sekarang ini saudara kita ini sungguh sangat tenang gitu ya. Apa saja masalah di depan kita itu, karena kita tahu kita sedang disempurnakan oleh Tuhan, dan penyempurnaan itu demi kehidupan yang akan datang gitu. Dan kita tahu kehidupan ini panjang gitu ya. Jadi itu yang membuat kita ini sangat sabar menghadapi apapun gitu. Bahkan kita tekun gitu, apa saja yang kita alami gitu. Kalaupun misalnya kita salah gitu ya, salah mengambil keputusan kah, atau apa saja gitu, gagal, jatuh gitu ya, karena kita ingat kita mesti hidup gitu ya, maka kita akan bangkit lagi gitu. Sumbu yang berasap katanya tidak dipadamkannya gitu. Apa satu lagi yang terkulai itu apa? Sumbu yang berasap tidak dipadamkannya apa? Kok sumbu lagi? Apa lagi? Pada nggak tahu juga semua. Yang sudar, Pak. Apa? Bulu yang terkulai, Pak. Bulu yang terkulai. Saya ingatnya bambu. Bulu yang, Iya. Oke. bulu yang terkulai, Pak. Siap. Mantap. Bulu yang terkulai tidak dipatahkannya gitu. Ya. Nah, saudara, ketika kita hidup oleh firman, saudara, apalagi dengan perkataan-perkataan yang baru gitu ya, menyempurnakan kita gitu ya, itu rasanya saudara memang apa ya, ada kebahagiaan yang tidak terkatakan, saudara. Padahal kita ya biasa saja sebetulnya hidup kita, tidak terlalu gimana gitu ya, tapi ada satu ketenangan gitu, yang memang inilah sebetulnya yang dicari oleh manusia. Jadi begitu kita itu hidup dalam firman gitu, dalam setiap perkataannya, kita mulai menerapkan setiap firman yang kita dengar gitu ya, kita mulai sabar, kita mulai tekun gitu ya, kita mulai apa ya, memperbaiki sujud kita di hadapan Tuhan gitu ya. Itu membuat kita ini bisa hidup selama-lamanya gitu. Iya. Kita nggak akan takut saudara menghadapi kesulitan-kesulitan lagi gitu. Penderitaan apapun gitu, apapun yang terjadi di bangsa ini, mau siapa presidennya, mau harga minyak naik, apa saja, tidak akan membuat kita ini gentar lagi, saudara. Karena kita langsung berpikir begini, Tuhan di atas semua kok gitu. Ya kalau aku diizinkan mengalami ini sekarang, Tuhan tidak tuli kok, Tuhan tidak buta kok. Orang dia ada di sini, orang dia tepat tinggal dalam saya kok. Mana ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus? Tak ada. Penderitaankah? Kesukarankah? Nggak ada. Dosakah? Tidak ada yang dapat memisahkan. Saudara, semakin hari saudara bisa merasakan
kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan tiba waktunya saudara, Tuhan akan memperlihatkan dirinya melalui saudara gitu. Iya. Coba kita lanjut dulu ya. Ada juga tertulis bahwa Tuhan ingin semua orang dapat dipakai dan disempurnakan olehnya, dan bahwa Dia menuntut mereka berdiri sebagai umat Tuhan, dan hanya dengan menjadi umat Tuhanlah orang dapat memenuhi kehendaknya. Ya, simpan dalam hatimu saudara. Dari sekarang anak-anak juga bisa sekarang dengan tenang, dengan menatap masa depanmu gitu. Ya, Dia mengatur. Kalau misalnya saya cerita gitu ya, bagaimana Tuhan mengatur masa depan saya gitu ya. Di mana saya kerja, berapa lama saya kerja, siapa istri saya, di mana saya lahir, siapa nanti yang akan jadi mertua saya, dan segala macam gitu. Keluarga dari mertua saya gitu ya. Siapa akan orang-orang saya temui, nanti apa pekerjaan saya gitu ya. Semua ternyata sudah diatur Dia gitu. Dan betapa yakinnya sekarang kita mempercayakan hidup kita ini kepada pencipta kita gitu. Iya, semua anak-anak gitu bisa ini. Kalian boleh ingat semua masa-masa ini sekarang gitu. Kalian gak perlu misalnya percaya dengan omongan orang lagi. Siapapun yang mengatakan, oh sorga, kalau kamu tidak begini kamu tidak masuk sorga, nanti kamu bisa masuk neraka. Gak perlu takut dengan itu. Karena sekarang Tuhan itulah sorga kita gitu. Kita sekarang dibawa masuk ke dalam hatinya. Dan Tuhan sekarang juga masuk ke dalam hati kita gitu. Ya. Karena ini semua firman Dia, saudara. Apa yang difirmankan itu langsung jadi, saudara. Ya. Saudara nggak perlu ragu dengan keberadaan Tuhan lagi sekarang gitu. Ya. Jadi sekali Dia mengatakan, aku telah mendapatkan manusia kembali. Sudah. Mungkin orang lain yang tidak pernah makan firman, tidak pernah menerima pekerjaan Tuhan yang terbaru sekarang. Oh, mereka akan bingung, saudara. Bingung tentang sorga, nanti bagaimana hidup ini, nanti kalau mati bagaimana, nanti kalau aku mati bagaimana, anak-anakku bagaimana. Waduh, itu hidup yang sangat sia-sia, saudara. Sebagaimana Salomo mendapati hidupnya sia-sia gitu. Ya. Apa yang tak dicapainya, saudara? Kebahagiaan apa, kebahagiaan dunia apa yang tidak dinikmati oleh dia? Semua sudah dinikmati dia. Tapi saudara, justru itu makin membuat hatinya kosong gitu. Seperti itulah saudara, orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada dunia ini. Mungkin mencoba menikmati segala kemewahan, segala kedagingan gitu ya. Tapi ternyata saudara, semakin mereka nikmati, semakin mereka tersiksa, saudara. Ya dibilangin lah, masa dia nggak dikasih tahu. Pada saat itu engkau telah bersekutu mengenai hal ini, menyampaikan tentang jalan masuk berdasarkan standar bagi umat Tuhan. Jadi selama ini saudara, dia ngajarin kita. Jadi bukan hanya begini, dia bukan hanya menceritakan tentang apa itu hidup yang akan datang, apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi dia mengajarkan kita bagaimana cara jalannya masuk gitu. Ya, benar-benar dia yang ngajarin kok. Saya semakin hari saudara semakin setiap hari saya melakukan kegiatan saya sehari-hari gitu. Iya, setiap hari, apalagi ini kan baru pindahan dari Warang, dari Cemara ke sini gitu ya. Ya sah gitu. Capek iya gitu ya. Tapi
Begitu mengingat kembali persekutuan gitu, wah, benar-benar bisa merasakan Tuhan itu datang sendiri mengajari kita. Iya. Kenapa? Suaranya? Coba tes lagi sekarang. Sekarang tes lagi ya. Di mana salahnya ini? Karena cas-casan nggak? Saya lihat dulu ya. Cek 1. Di sini nggak ada. Yang lain bagaimana? Yang lain coba tes. Ya, sudah oke? Yang lain oke ya, nggak ada ini ya. Coba yang lain angkat jempolnya. Selain Mak Tian. Oke, sudah ya. Baik, mari kita lanjut. Oke. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus sepanjang masa itu adalah melepaskan semua orang dari keadaan negatif dan membimbing mereka memasuki keadaan positif. Waktu itu pekerjaan Roh Kudus cenderung ditujukan untuk memampukan semua orang menikmati firman Tuhan sebagai umatnya dan untuk memungkinkan engkau masing-masing memahami dengan jelas bahwa engkau adalah umat Tuhan sebagaimana telah ditakdirkan sebelum segala zaman dan iblis tidak dapat merampas. Saudara dengar di waktu-waktu kemarin ya. Walaupun memang saudara sekarang mungkin masih harus melewati lagi gitu ya. Kadang-kadang ketika badai itu datang gitu ya, nggak siap gitu ya, sehingga harus mengambil jalan yang gimana gitu. Tapi dalam segala hal itu pun Tuhan tetap ada gitu. Kalau seseorang itu menenangkan hatinya di hadapan Tuhan, saudara, memang saudara, kita tidak bisa mengatakan walaupun kita sudah menikmati firman, kita tidak boleh mengatakan kita sudah lepas dari masalah. Tidak. Justru kalau masih ada ketakutan kita menghadapi masalah, oh jangan-jangan nanti terjadi ini, apa yang akan terjadi nanti ya, begini gitu ya. Justru itu yang akan kita alami nantinya. Jadi begitu ada seperti itu, apa yang terjadi besok, bulan depan gitu. Jadi begitu ada pikiran seperti itu, sudah, tenangkan saja. Jangan sampai masalah itu mengambil sukacitamu gitu. Ya. Ingat gitu ya. Jadi dengan kita mulai mengalami firman, dengan kita mulai mengerti kalau kita ini umat Tuhan gitu ya, maka ada satu keadaan, yaitu keadaan yang positif gitu. Enggak negatif lagi, enggak sungut-sungut lagi. Bisa benar-benar saudara, ya sudah, belajar gitu ya, belajar menenangkan hati gitu. Belajar mempercayakan diri sepenuhnya gitu. Ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan pengharapan kita, tenangkan saja hati. Setenang-tenangnya. Ya, apapun keadaanmu hari ini gitu. Ingat, selalu simpan dalam hatimu begini, selalu lebih baik dari hari kemarin. Ya. Pekerjaan Tuhan itu saudara akan menggulung seperti ombak gitu yang bergulung gitu ya, sampai terus ke pantai gitu saudara. Baru tahan oleh pantai gitu saudara. Saudara, hidupnya Tuhan itu akan menelan kematian gitu, akan menelan kegelapan gitu.
segala hal yang tidak baik yang kita lihat ini. Kalau Tuhan katakan dia sudah datang, saudara, itu sangat luar biasa, saudara. Jadi jangan cari penampakan fisik ya. Ya. Tapi kita akan melihat, saudara. Kita akan dipertemukan kalau kita dengar tadi cerita gitu yang di Nabire tadi ya, masnya Mama K itu ya. Juga masnya yang di Kalimantan juga begitu, saudara. Hamba Tuhan juga. Gitu ya. Mungkin mereka sedang diajar di sana gitu ya. Bagaimana mempersiapkan mereka menjadi hamba Tuhan gitu. Sekolah di sana gitu. Sekolah menjadi hamba Tuhan gitu. Bukan sekolah teologi ya, saudara. Kayak mana nanti mungkin menangani anak panti gitu ya. Iya. Bersama dengan Tuhan, saudara. Bersama dengan Tuhan, kita akan dipimpinnya gitu. Hebat pokoknya. Kalau ingat dia, bagaimana Tuhan dulu pilih saya gitu ya. Jadi full time gitu. Benar-benar saudara, saya pun itu kadang-kadang kalau ingat ke belakang gitu ya. Kok berani kali ya saya dulu ya gitu. Dulu ya, waktu pertama-tama gitu. Saya termasuk pendoa muda juga gitu ya. Kalau saya ingat baru gabung dulu gitu ya. Tiba-tiba diangkat jadi full time gitu ya. Itu bagi saya ini. Tapi terus begitu jalan terus gitu ya. Saya melihat bagaimana hikmat Tuhan bertumbuh. Saya diajari memimpin gitu ya. Belajar khotbah, belajar sendiri, belajar ini, belajar itu gitu. Hebatlah. Terus lagi ketika keluar dari pelayanan, mulai pelayanan mendoakan orang gitu ya. Itu lucu lagi gitu. Kalau ingat bagaimana saya memulai mendoakan orang yang pergi bersama dengan ini ya. Pergi dari rumah ke rumah itu ya. Itu cukup sederhana gitu. Dan mulai makin pede mendoakan orang. Ketika terjadi mujizat ini, mujizat itu banyak sekali lagi. Cukup banyak. Berbagai macam gitu. Belum lagi bagaimana penyediaan Tuhan gitu ya. Dari sini ke sini. Saudara, mungkin saudara ada yang takut gitu ya menghadapi hidup ini. Seperti ceritanya Om Twin tadi, pikirnya tadi, wah nanti di sana jualan lah gitu kan. Emang di sini nggak jualan gitu. Kalau di sini cari pelanggan gitu, kalau di sana ternyata bukan masalah pelanggan tadi katanya kan. Tapi saudara kalau belajar gitu ya dengan tenang gitu, sudah tenangkan saja. Belajar menjadi bodoh gitu. Iya. Untuk menjadi bodoh itu saudara perlu belajar. Karena kita ini memang masalah kita ini, kita itu masalah manusia itu, dia merasa dia punya sesuatu yang bisa diandalkan gitu. Itulah manusia gitu. Begitu dia punya pengalaman sesuatu gitu, kalau kerja gitu ya, tahu kerjain ini, waduh udahlah. Kau ajarinya ikan berenang katanya, waduh. Jangan kau ajari ikan berenang katanya. Maksudnya dia sudah spesialis di situ lah gitu. Jadi saudara, ketika kita menghadapi kehidupan kita, rasanya gitu kayak bodoh rasanya gitu. Jalani saja saudara. Lihat nanti bagaimana Tuhan membuat setiap saudara mengalami kebahagiaan. Itu yang
turun temurun, saudara. Turun temurun terus, saudara. Itulah artinya berjumpa dengan Tuhan. Jadi engkau semua berdoa, Tuhan, aku mau menjadi umat-Mu. Sebab kami telah ditakdirkan oleh-Mu sebelum segala zaman. Dan sebab Engkau telah mengaruniakan status ini atas kami. Kami mau menyenangkan-Mu dari posisi ini. Coba ya. Coba nanti saudara, ini kan kita selama ini kan masih banyak belajar tentang apa itu kedatangan Tuhan, apa itu penampakan Tuhan. Kita diajar, oh penampakan Tuhan kayak gini. Tapi jalan untuk terus mengalami Tuhan itu, saudara, sebetulnya ada kerjasama kita, yaitu berdoa. Tapi berdoa itu ya yang pasti, saudara, bukan lagi masalah kebutuhan kita. Kita mesti belajar mengesampingkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Mesti belajar melupakannya gitu. Kalau misalnya terbersit gitu, sudah, gak usah terlalu dipikirin pokoknya gitu. Semakin kita pikirkan, semakin sulit kita capai. Itu masalahnya, itu kuncinya. Ya. Jadi si jahat itu selalu ingin berusaha mengalihkan perhatian kita dari Tuhan ke kebutuhan kita, kepada masalah kita gitu. Sehingga kita jadi memikirkannya, sehingga lemahlah iman kita. Jadi kalau datang segala kebutuhan itu, sudah, belajar seperti yang kita belajar setiap hari, seperti yang saya katakan sama saudara. Tenangkan hatimu, jangan pikirin masalah. Oke? Jangan sembah masalahmu. Jangan jadikan masalahmu itu jadi Tuhan. Engkau harus berkuasa atas masalah. Gitu ya, apapun gitu. Sekalipun mungkin watakmu itu sejak dari awal mungkin rasanya itu paling pelin-pelan lah, inilah, itulah. Apa saja sih masalahmu gitu. Itu gak masalah sama Tuhan. Yang jadi masalah adalah mau gak engkau belajar setahap demi setahap. Yang dicari Tuhan itu adalah orang-orang yang mau dengan rendah hati belajar. Bukan orang pintar yang dicarinya. Bukan orang hebat yang dicarinya. Yang dicarinya itu orang yang berani datang kepada Dia. Yang masih berani memanggil nama Tuhan gitu. Berani dengan segala keadaannya bagaimanapun dia gitu. Sampai dia gak mempedulikan. Dia lebih percaya sama firman Tuhan gitu. Orang inilah yang akan mendapatkan upah diterangi hatinya. Orang inilah yang bisa disempurnakan. Kalau orang sudah mencapai menganggap yang lain itu sampai dia gak mau mendengarkan orang lain gitu, itu orang paling berbahaya, paling riskan hidupnya gitu. Kita mesti bisa mendengarkan dari siapapun gitu. Tentu saudara, ada penyaringnya nanti. Tapi sikap hati kita, sikap kerendahan hati kita sangat diperlukan. Ya, dari agama apapun saudara, siapapun dia. Karena Tuhan tadi katakan kan Tuhan menghendaki semua orang supaya mereka disempurnakan gitu. Semua orang katanya. Tapi kan ada urutan-urutannya. Pertama orang Yahudi, baru orang ini, baru ini kan. Nah, gitu ceritanya kan. Kami mau menyenangkanmu dari posisi ini. Ketika engkau berdoa seperti ini, Roh Kudus pun menjamahmu. Begitulah kecenderungan pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita mulai menyadari, Tuhan, ternyata engkau sudah memilih aku sebelum zaman ini ya. Sebelum permulaan zaman ya. Engkau sudah memilihku ternyata ya. Ternyata engkau menetapkan jalan-jalanku ya sampai dengan sekarang. Oh ternyata engkau pilih ya melalui nazar orang tuaku misalnya gitu.
Kita mulai mengingat. Bagaimana dulu saudara mungkin pernah mau mati, mungkin nggak jadi mati gitu kan. Oh sekarang baru kita tahu. Oh ternyata dulu benar-benar ya Tuhan bisa menjagai aku gitu. Iblis memang ingin membunuhku, tapi dia nggak bisa. Coba ingat semua perjalanan saudara. Apa yang saya ceritakan sama saudara gitu ya, itu kan perjalanan gitu. Dan itu kan yang membuat saya yakin gitu. Saya benar-benar saya sadar gitu. Saya sebelum dipilihnya, nggak siapa-siapa lah gitu. Paling nggak ada yang mau diandalkan dalam diri ini gitu. Dari segi apa saja. Tapi begitu melihat sekarang bagaimana Tuhan menerangi hati kita, saudara. Ya. Kalau mungkin dulu masih saya pengen gitu ya. Mungkin, wah kenapa lo terus jiwa-jiwa kok segini aja gitu ya. Itu dulu saudara. Sekarang gak lagi saudara. Seiring dengan mulai pada keluar gitu satu-satu. Mungkin memenuhi panggilannya, si ini ke sini, si ini ke situ gitu ya. Itu justru semakin ini saudara. Semakin bisa menyerah di hadapan Tuhan gitu. Ya sudah gitu. Tapi saudara, yang saya sering perhatikan justru dalam keadaan seperti itu, di situ benar-benar saudara Tuhan itu mulai apa ya, membawa pandangan saya memandang ke arah yang lain. Iya. Di situ benar-benar saya takjub sama Tuhan gitu. Jadi kalau saya katakan Tuhan itu selalu baru, itu gak omdo saudara. Itu benar-benar saudara. Benar-benar sudah seperti melihat Tuhan yang selalu baru itu saudara. Iya. Jangan pernah prediksi Tuhan. Jangan berusaha tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu spontan gitu. Di saat kita itu sepertinya tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, diubahkannya suka-suka dia. Iya. Tanpa dia kasih tahu sama kita. Dia nggak peduli, nggak perlu harus kasih tahu sama kita. Seperti dia harus kasih tahu mengenai penghancuran Sodom kepada Abraham gitu. Kalau dia nggak mau kasih tahu sama kita, nggak usah kepoin gitu. Yesus saja dia mengatakan anak pun tidak tahu kok tentang hari kedatangannya. Dia nggak kepoin bapaknya gitu. Dia nggak berusaha mau tahu gitu, enggak. Karena dia tahu. Kalau bapaknya pengen dia tahu, pasti dia kasih tahu. Gitu saudara. Itu sikap kita saudara. Ketika kita berjumpa dengan orang, lepaskan mereka dari segala apa ya, ikatan-ikatan yang kita buat tentang dia. Entah siapa saja saudara. Ketika engkau berdoa seperti ini, Roh Kudus pun menjamah. Hampir rasanya saudara setiap hari kita dijamah sama kehadiran Roh Kudus. Bukan merinding ya, enggak. Bukan itu lagi, kita udah jauh meninggalkan itu saudara. Dan percayalah saudara, nanti saudara akan bertemu dengan orang-orang yang mulai menyadari betapa sia-sianya hidup mereka ya. Saudara kan berjumpa dengan orang-orang itu. Kalau saudara sudah berjumpa, saudara kan seperti Tuhan Yesus, menunggu perkataan apa yang tepat untuk orang itu. Seperti itulah dulu Tuhan Yesus ketika menjumpai semua orang saudara. Siapa saja yang dijumpai dia, jadi dia tunggu gitu. Dia lihat gitu. Ketemu si ini, ketemu si ini, ketemu si ini, ketemu si ini, ketemu si ini. Ada dia yang dia harus cerita misalnya sama orang itu. Ada yang enggak gitu. Ada yang mau mengikut dia, tapi dia enggak mau gitu. Jadi dia tahu semua saudara. Saudara, ketika rasanya mimpi saya dihancurkan sama Tuhan gitu ya, tentang pelayanan ini gitu ya. Justru saudara,
Saya melihat terang yang baru belakangan ini, saudara. Iya, ketika rasanya, aduh, seperti gimana gitu ya. Tapi justru saudara, saya melihat terang yang baru gitu. Ada satu suasana yang baru yang sedang dibawa Tuhan gitu. Itu sebabnya saudara, benar saudara, Tuhan itu ada di antara kita. Tuhan yang sejati, bukan Tuhan yang dulu, bukan berhala kita yang dulu, bukan. Yang dulu itu saudara, itu sudah kayak menjadi berhala sama kita. Yang sekarang ini adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, yang nyata hadir setiap hari. Roh Kudus yang menjamah kita setiap hari. Ya, ini bukan kayak kalau dulu kan kita itu, kalau misalnya kayak yang saya bilang dulu waktu saya sakit itu kan, Tuhan buatlah sesuatu supaya saya ini bosan lah kayak gini terus Tuhan. Lalu saya merasa seperti punggung saya dijamah gitu kan, pundak saya gitu kan, seperti ada yang menjamah gitu. Ya, bukan roh lain yang menjamah gitu, saya tahu Tuhan gitu ya. Tapi sekarang dia nggak melakukan seperti itu, dan kita nggak perlu berdoa seperti itu gitu. Nggak perlu berdoa seperti saya dulu lagi, nggak perlu. Karena kehadiran Tuhan sekarang itu adalah firman-Nya. Dan firman-Nya itu sudah menjadi manusia. Nggak usah saudara cari siapa manusianya gitu. Saudara sendirilah manusianya. Ingat kan tadi kan dikatakan kan semua orang ingin disempurnakan dia. Apa tujuannya disempurnakan? Supaya bisa jadi tempat tinggal Tuhan. Dibersihkannya. Dijadikan kita jadi bait sucinya. Oh saudara pikir bait suci itu yang ketika yang pertama dibangun itu bangunan yang sangat mahal sekali. Dan Tuhan mau jadikan kita jadi bait sucinya. Wow, keren sekali kan? Jadi ketika saudara menyadari itu saudara, jangan takut saudara. Jangan takut dikatakan sesat orang. Jadi kamu menganggap dirimu Tuhan. Dulu pun Tuhan Yesus dikatakan kayak gitu. Kamu menyamakan diri dengan Allah. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, sekali lagi dia menjadi manusia. Ya. Melalui tubuhmu, melalui daging, firman-Nya dinyatakan. Ketika engkau mulai menerapkan firman Tuhan, itu artinya engkau sedang mempersilahkan Tuhan menyatakan dirinya di dalam dirimu. Artinya engkau mesti berserah kan? Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya Tuhan. Ya kan? Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengambil alih hidup kita, saudara, oh dia itu bukan jadikan kita robot, bukan. Kita tetap punya perasaan merdeka di hadapan Tuhan. Ya. Tapi sekarang kalau kita itu tetap memilih daging kita, penderitaan yang kita alami, penderitaan tanpa ujung. Ya. Kalau kita nggak berani menghadapi masalah kita, ya seperti itu. Kita akan berusaha ingin melarikan diri dari Tuhan. Oh, ternyata Tuhan ada di situ. Ceritanya sama juga. Apa yang saya ceritakan kan mendengarkan cerita yang sama juga.
Bukankah begitu? Bagaimana diceritakan bagaimana digaji 350 rupiah per jam. Wah. Ya kan? Berarti kan Tuhan juga ada di situ. Betul nggak? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Aduh. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Jadi gimana dong Tuhan? Kata Papa K sama Tuhan, gimana dong Tuhan? Tuhan bilang apa? Ya, aku ada di sini. Kamu mau pergi kemana lagi? Ini sudah ujung bumi loh. Papua itu kan katanya kan ujung bumi katanya. Terus mau kemana lagi? Ketika saya bertemu dengan Pak Andreas saudara dulu, saya katakan sama Tuhan, ini pelabuhan terakhir saya. Ya, ya itu ujung bumi saya lah gitu kira-kira gitu. Dari saat itulah saudara, saya tidak mencari lagi hamba Tuhan manapun gitu. Apalagi tahu bagaimana ceritanya, bagaimana dia mengatakan ternyata dia gagal juga mengikuti panggilan Tuhan. Tuhan bilang berhenti berdoa, mendoakan orang, namun dia tidak mau. Karena kesibukan pelayanannya. Dia masih ingin melihat mujizat A, mujizat B gitu. Dia ingin mencari urapan mutakhir lagi gitu. Ketika harus keluar dari sana, ketika saya nggak bisa ngajar lagi pakai buku itu, wah rasanya saudara, saya itu rasanya gitu mau hadirkan Pak Andreas di situ saudara, walaupun beliau sudah mati gitu, sudah meninggal gitu. Saya mau bilang rasanya bagi mereka, emangnya kalian dapat warisan apa dari Pak Andreas? Iya. Saya ingat waktu terakhir itu, retreat itu, pas ada rapat gitu, yang lain pada nggak berani bicara gitu. Saya angkat tangan, saya bilang, saya bisa bicara yang lain nggak dari di luar pelajaran ini, karena dulu pengajaran tentang kepemimpinan itu. Saya bisa ngomong yang lain nggak bisa kata dia. Sudah. Nggak bisa ya sudah. Tapi saudara begitu dengan iman saudara meninggalkan itu saudara. Sampai saya nggak pernah lagi baca bukunya saudara. Pemurid itu sampai plek nggak pernah lagi saya baca. Tapi saudara, justru disitulah saudara,
Tuhan membawa kita. Wah, ketika ikut pelajaran ini, ikut firman Tuhan ya saudara, wah, orang-orang yang tadinya mungkin ya mengasihi saya gitu ya, mulai meninggalkan, bahkan mulai mengatakan saya sesat gitu. Ya, saya tidak menghubungi mereka, saya tidak berusaha ingin menjelaskan kepada mereka tentang firman Tuhan ini, tidak berusaha. Karena apa saudara? Karena saya yakin saudara, Tuhan itu sendiri pasti membimbing saya. Ya. Di saat teman-teman saya yang mungkin saya perhatikan mereka sepertinya mungkin mencari Tuhan gitu ya. Mungkin mereka melayani, mereka pernah datang ke sini, mungkin mereka mau ngajak saya gabung. Ternyata saudara, mereka bubar juga. Iya. Bubar. Tapi saya tahu saudara, setiap orang akan dipanggil mendekat kepadanya untuk disempurnakan oleh Dia. Maka saudara, tataplah masa depan saudara yang penuh kebahagiaan. Ingat saudara, sekali lagi saya katakan, bukan kita tidak menghadapi masalah. Bedanya sekarang adalah engkau tidak perlu sama sekali untuk khawatir. Iya. Dengarkan perkataan ini. Engkau tidak perlu takut sama sekali. Engkau tidak perlu ragu, engkau tidak perlu bimbang. Bahkan engkau mesti mempersembahkan tubuhmu untuk bebas dipakai oleh Dia. Jangan lagi ingat, oh saya ini cuma ibu rumah tangga. Ya saya paling bisa untuk ngurusin anak saya, gini. Saya apa yang bisa saya lakukan? Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Ketika kita memberikan diri kita di hadapan Tuhan, ketika kita mempersembahkan tubuh kita, waktu kita, hidup kita, nyawa kita, ketika kita serahkan sama Tuhan, tahukah saudara, untuk nyawamu itulah Dia beli engkau. Ya, hargamu sangat mahal. Jangan pernah merendahkan dirimu. Nilaimu sangat tinggi. Ya, nyawamu itu tidak dapat ditukar dengan apapun, saudara. Ya, Dia rela mati demi engkau. Dia rela meninggalkan tahtanya untuk bercakap-cakap dengan engkau. Dia rela meninggalkan segala kesibukannya mengatur dunia ini demi bercakap-cakap dengan engkau. Ya. Jadi barang siapa dari sekarang memberikan waktunya untuk Tuhan, Tuhan segera menjumpainya. Karena dunia ini akan semakin indah begitu orang-orang mulai duduk di kakinya Dia. Dunia ini berubah menjadi sangat indah, saudara. Ya. Terangnya akan menelan segala kegelapan. Saudara, ketika Dia melihat kita itu tersenyum, menari, bersuka cita, nyanyi-nyanyi gitu ya. Pagi-pagi kita bangun, mau kerja gitu ya, kita nyanyi, di motor kita nyanyi untuk Tuhan. Kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan membuat sepanjang hari kita buat yang lucu-lucu gitu. Iya. Ketika engkau berdoa seperti ini, Roh Kudus pun menjamahmu. Begitulah kecenderungan pekerjaan Roh Kudus. Selama masa ini, engkau harus berdoa dan berlatih menenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Berlatih menenangkan hati
hatimu di hadapan Tuhan. Supaya engkau dapat berjuang meraih kehidupan dan mencari jalan masuk ke pelatihan kerajaan. Jadi kehidupan itu bukan kita dapatkan begitu saja. Ada perjuangan yang kita lakukan. Apa itu? Yaitu berlatih menenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Kapan waktu yang tepat untuk kita belajar menenangkan hati? Waktu kita punya masalah. Kalau nggak ada masalah, ya tenang aja lah. Gitu. Waktu dalam keadaan terjepit, tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Karena itulah tujuan kita mengalami rasanya terdesak, supaya kita bisa berlatih menjadi tenang. Waktu kita tenang, lihat, engkau akan diam saja. Tuhan bertindak. Ini adalah langkah pertama. Saat ini pekerjaan Tuhan adalah untuk membuat semua orang memasuki jalur yang benar, memiliki kehidupan rohani yang normal, dan pengalaman sejati digerakkan oleh Roh Kudus. Dan berdasarkan hal ini menerima amanat Tuhan. Tujuan dari memasuki pelatihan kerajaan adalah untuk memungkinkan setiap kata, perbuatan, gerakan, pemikiran, dan gagasanmu masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk lebih sering dijamahkan oleh Tuhan, dan dengan demikian mengembangkan hati yang mengasihinya, serta membuatmu mengambil lebih banyak beban kehendaknya, sehingga setiap orang berada di jalan untuk disempurnakan oleh Tuhan. Supaya setiap orang berada di jalur yang benar. Panjang sekali kalimatnya ya. Lihat. Tujuan dari memasuki pelatihan kerajaan adalah untuk memungkinkan setiap kata, perbuatan, gerakan, pemikiran, perhatikan ya, itu untuk melatih ini, saudara. Itu bukan panjang sekali, detail sekali, saudara. Ini nggak bisa dibuat PowerPoint, saudara, karena terlalu banyak poinnya. Kalau PowerPoint itu kan hanya bisa berapa poin gitu, saudara. Dan satu poin itu harus diterangkan panjang lebar gitu. Ini poinnya banyak sekali, mau sampai kapan selesai? Tahukah saudara kalau dijelaskan misalnya setiap kata katanya, cobalah bayangkan setiap kata kita. Jadi nggak sembarang lagi keluar kata-kata kita. Makanya Tuhan katakan, nanti setiap kata yang keluar dari mulut kita akan kita pertanggungjawabkan katanya. Macam mana lah kita udah biasa berkata-kata gitu. Ada keadaan yang kita lihat langsung kita ngomong gitu loh. Kayak gini. Setiap kata, perbuatan, apalagi saudara? Mana tadi? Nih. Memungkinkan setiap kata, perbuatan, gerakan. Perbuatan dengan gerakan itu berbeda. Gerakan itu kayak dorongan gitu. Lalu pemikiran dan gagasanmu masuk ke dalam firman Tuhan gitu. Itu semua tadi yang ada dalam pikiran kita ini. Yang disempurnakan itu saudara. Gagasan kita sampai dikatakan masuk ke dalam firman Tuhan gitu. Ditundukkan kepada firman Tuhan gitu. Gak akan ada manusia yang bisa mencapainya, saudara.
Kecuali apa saudara? Kecuali kita berlatih duduk menenangkan hatimu gitu. Baru nanti kita lihat saudara, setiap kata dan pemikiran kita tidak asal-asal lagi saudara. Karena apa? Kita sudah menenangkan hati kita. Jadi gimana nanti tuh? Bawa barangnya semua penuh, bisa nggak itu? Sudah. Jadi nanti besok ini dibuang gimana nih dibuang? Kemana? Sudah, kau usah pikirin. Saya telepon. Pas sudah mau ngangkat, saya telepon tukang lorinya. Pas saudara waktunya saudara. Senang sekali dia. Yang kemarin juga waktu ngangkat kulkas itu juga pas gitu. Orang itu yang nawarin gitu. Duh saya lagi gak ada kerjaan ini, tanggung lah ini, gimana, berapalah, nah, gitu aja. Sama juga lorinya tadi gitu juga. Saya udah pikir kemarin, wah mau sewa itu pick up itu dibawa gini, saya pikir siapa yang akan bawa gitu kan. Kemarin tahu nggak tadi, wah ringan sekali. Mereka bertiga ngangkat, mereka yang ngangkat semua, nggak perlu saya capek gitu, angkat semua. Kalau dihitung-hitung lebih murah lagi, nggak capek dan tepat waktunya gitu saudara, nggak buru-buru. Saudara, ketika kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan gitu ya, wah, hal-hal yang paling kecil yang kita hadapi dia terlibat semua. Artinya saudara, dalam pindahan itu Tuhan ikut terlibat gitu. Orang pikir, waduh, kayak kami yang pindah gitu. Kami pindah dari rumah kayak presiden itu loh. Jokowi mau kampanye, dia harus minta izin sama presiden gitu. Ya kayak gitulah kami gitu. Kami yang sewa gitu, kami harus diburu-buru oleh orang yang apa ya, yang punya rumah gitu. Yang punya rumah kami juga gitu. Saudara, ketika melihat itu sampai ke hal yang seperti itu pun saudara, Tuhan itu ikut terlibat gitu. Ya. Sehingga setiap orang berada di jalan untuk disempurnakan oleh Tuhan. Supaya setiap orang berada di jalur yang benar. Supaya setiap orang berada di jalur yang benar. Begitu engkau berada di jalan untuk disempurnakan oleh Tuhan, engkau berada di jalur yang benar. Begitu pikiran dan gagasanmu serta niatmu yang tidak benar dapat dibetulkan dan engkau mampu beralih dari memperhatikan keinginan dagingmu menjadi memperhatikan kehendak Tuhan. Dan begitu engkau mampu menolak godaan niat yang tidak benar saat itu muncul dan bertindak sesuai kehendak Tuhan, jika engkau mampu mencapai transformasi seperti ini, berarti engkau berada di jalur pengalaman hidup yang benar. Jadi bukan masalah kita mencapai A, B, C, D, bukan. Mencapai itu semua dengan mudah. Dulu kita siapa? Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa kok. Iya, kalau kita ingat semua kok hamba Tuhan itu siapa dia dulu? Rata-rata kan mereka orang bangkrut dulu gitu. Kalau bisa mereka seperti sekarang dengan pencapaian mereka, apakah karena mereka? Bukan. Karena Tuhan. Tapi sekarang Tuhan dengan pekerjaan terbarunya ingin menyempurnakan kita. Apa saudara yang disasar dia? Segala keinginan kita, segala gagasan kita gitu.
segala mimpi-mimpi kita. Yang selama ini manusia itu kurang ajar sama Tuhan. Katanya dia Tuhan, tapi dia selalu meminta Tuhan tolong ini, nyuruh-nyuruh Tuhan gitu. Sekarang motivasi seperti itu diluruskan oleh Tuhan gitu. Iya. Jadi kalau sudah bisa dikatakan engkau mampu beralih gitu. Begitu pikiran dan gagasan serta niatmu yang tidak benar dapat dibetulkan dan engkau mampu beralih dari memperhatikan keinginan dagingmu menjadi memperhatikan kehendak Tuhan, dan begitu engkau mampu menolak godaan niat yang tidak benar, saat itu muncul dan bertindak sesuai kehendak Tuhan. Jika engkau mampu mencapai transformasi seperti ini, berarti engkau berada di jalur pengalaman hidup yang benar. Lihat saudara, panjang sekali. Dan rasanya saudara mustahil untuk mencapainya. Tapi begitu engkau mampu, mau, selangkah demi selangkah, engkau sudah berada di jalur yang benar gitu. Nggak ada yang salah. Mau pergi sampai ke ujung bumi sekalipun nggak ada yang salah kok. Nggak ada yang masalah di situ, nggak salah. Karena apa? Memang kita nggak dapat pergi menjauhi roh Tuhan, itu firman Tuhan gitu. Karena sering sekali orang itu kalau dia belum melakukan apa yang menjadi kehendaknya, dia belum puas gitu. Pokoknya dia coba dulu. Dan itu dibiarkan oleh Tuhan gitu. Hasilnya memang lebih baik juga gitu. Udah, sekarang terserah. Udah ditahan Tuhan misalnya gitu kan. Oh, nanti kayak gini kan kita itu kalau seseorang sudah dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan saudara, mau jungkir balik pun saudara melarangnya nggak bisa. Tahu saudara jungkir balik kan? Kepala di bawah, kaki di atas, itu jungkir balik. Nggak akan bisa saudara. Iya. Makanya Tuhan juga akan biarkan seperti itu saudara. Lihat hatinya itu saudara. Hati manusia sangat licik. Ingat ya, kalau saya katakan hati manusia, saya juga manusia. Saya tidak bicara siapapun manusia, saya juga manusia. Jadi kalau saya manusia, berarti hati saya pun licik. Ya kan? Tetapi di bawah terang firman Tuhan, kita membiarkan diri kita dibongkar oleh Tuhan. Silakan Tuhan. Ya. Saya tahu saudara dengan mengatakan ini saudara, saya sedang membuat firman Tuhan itu berada pada posisinya. Kebenaran itu menjadi panglima saudara. Ya. Karena memang kita nggak bisa menjauhi roh Tuhan. Kemanapun kita pergi. Mau kemana kamu pergi? Sana kemana? Kau menenangkan diri. Emang kau bisa menenangkan diri kalau kamu sudah pergi ke desa? Ternyata bukan desa juga. Apalagi kalau dengar yang tadi pagi yang dibilang itu. Kalau dibilang karena makananmu aku jadi sakit perut katanya, denda 5 miliar katanya. Di sini nggak pernah kita dengar kayak gitu. Istri saya bilang, kamu nggak bisa itu dirubah kayak gitu. Macam mana dibilang? Orang umur 15 tahun baru SD. 15 tahun. Itu yang mereka hadapi saudara. Itu yang mereka harus ajarin gitu. Mungkin nanti papi kayak gitu ngajarin anak umur 15 tahun. Ini Budi, ini Bapak Budi.
Iya, saudara. Tapi saya tahu sudah pasti ya itu mungkin penghiburan juga gitu ya. Mungkin mau merasa bersalah juga, nggak ada gunanya kamu itu merasa bersalah sekarang. Jalani aja gitu. Di sini pun aku ada. Gitu. Tuhan juga bisa bilang begini. Ya, aku memang membawamu ke sini. Sudah nggak ada yang perlu kita sesali apapun gitu. Sekalipun nampaknya karena keputusan kita yang salah. Itulah indahnya saudara Tuhan. Ya. Jadi ibaratnya gini saudara. Jadi perjalanan kita ini kayak sudah di ini saudara. Kayak sudah dikurung oleh Tuhan gitu. Iya, enggak, kita nggak bisa. Kita nggak menuju kepada kebinasaan. Kita menuju kepada kehidupan gitu. Semua manusia yang digiring gitu. Nggak bisa dia mengeraskan hatinya. Mana ada yang tahan saudara bisa mengeraskan hatinya. Karena semua akan ditaklukkan oleh kasihnya Tuhan. Coba saja katanya. Kan dia saudara. Ketika yang di kitab Mazmur itu kan. Mereka ingin memisahkan diri. Memutuskan. Mari kita putuskan ikatan-ikatan kita. Kayak memutuskan DNA gitu. Maka Tuhan tertawa dari surga gitu. Kan dia tertawa gitu. Apalah kamu ini, apalah manusia ini katanya gitu. Ketawain malahan saudara. Karena saudara, bagi Tuhan itu ya, kalau orang tua gitu kan, kalau lihat anaknya gitu kan bertindak kayak anak kecil, masih anak kecil tapi bertindak kayak orang dewasa gitu ya, kita kan akan ngakak-ngakak gitu kan. Aduh, kau ini katanya. Misalnya si Jelita ngambil tas mamanya gitu kan, dia jalan lenggak-lenggok gitu kan. Ya kira-kira kayak gitu. Wah, manusia ingin berusaha menyelamatkan dirinya. Aduh, gimana? Saudara, kalau kita boleh menjalani kehidupan kita hari demi hari sampai hari ini saudara, terbukti saudara, Tuhan sangat nyata di antara kita, membimbing kita, menuntun kita, mengajari kita dengan berbagai macam cara. Saudara, apapun keadaan, kemanapun engkau pergi, apapun yang kau alami, tenangkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Ingat ya firman ini, tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Dia sedang ngajari kita hari ini, nikmati setiap firman Tuhan gitu. Dan lihat bagaimana Tuhan menolong. Lihat bagaimana Tuhan memeliharamu. Lihat bagaimana Tuhan membuat setiap hari menjadi baru. Ini firman Tuhan. Dan jangan pernah buat dirimu murung. Buatlah dirimu bersuka cita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, yang terus membawa kami dari kesegaran kepada kesegaran. Malam hari ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami beristirahat dengan tenang sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin.